Jadi kan arwana ini ikan ependik. Kalau yang kita tangkap dari alam, itu nggak boleh diperjualbelikan gitu. Nah, yang udah kita perjualbelikan ini ikan yang sudah hasil dari budidaya petani-petani gitu. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Senjo dari Amerta Aquatic, lokasi di Lenteng Agung, Jakarta. Kalau main arwana sih dari kerja dulu udah main ya, dari 2000 berapa ya, 12-an lah. 2012. Itu dulu sebelumnya kerja apa Mas? Tiba-tiba kok bisa jadi arwana? Kalau arwana sih emang dasarnya dari hobi gitu. Dulu kerja terakhir itu kita di ekspedisi. Ekspedisi ya namanya kerja, nabung dapat duit beli ikan gitu, asal muasalnya gitu. Objek utama kita itu super red ya, arwanya super red gitu. Cuman kalau ikan-ikan lain sih kita biasanya by order aja, ada yang pesan ya kita adakan gitu. Kalau enggak sih kita enggak stok gitu. Yang jelas sih dari Kalimantan ya umumnya gitu ya. Cuman kadang kan karena kita udah mainnya selektif itu, kita ikan dari mana aja gitu. Kadang ada yang dari Jakarta kita cocok sama ikannya, yang menurut kita potensi ya kita beli gitu, kita keep gitu. Terus tadi kan kita ngobrol, ini nggak ada impor ya arwana ini ya? Semuanya ekspor ya? Ya, khusus arwana super red ya kita ekspor gitu. Oh, ada satu yang impor, itu dari Malaysia atau Singapura, MGB. Malaysia Golden Blue Bass. Jadi kalau orang ikan itu bilangnya crossback, kalau enggak 24K gitu. Itu jenis ikannya gitu. Itu silangan berarti ya? Dibilang silangan sih enggak lah, itu emang ependik sana ya katanya gitu. Cuman saya kurang, ya dibilang kurang tahu lah ini ependik mana gitu. Karena dari Riau sendiri ada gitu, ada farm-farmnya juga penghasil crossback 24K juga gitu. Karena dari semua jenis arwana itu yang paling bagus ya dari kita kan, dari Indonesia, arwana super red gitu. Arwana ini kita ada seni ngerawat lah gitu kan. Ibarat arwana super red itu nggak bisa langsung jadi super red gitu. Pasti kita ada progres dulu gitu. Ada yang bisa langsung merah, cuma itu mungkin ya 1/1000 lah gitu. Nah biasanya kesenangan para hobis ini buat beli arwana itu ya progres gitu apa gitu. Ada juga yang udah senang langsung beli udah merah gitu kan. Ya balik lagi ke hobisnya sendiri gitu sih. Jadi artinya kalau mungkin dia masih usianya belum matang, bisa kita ubah jadi red gitu? Iya. Pakai caranya bagaimana? Jadi kalau di arwana itu ada namanya proses tanning gitu. Itu kita pakai lampu lah, dibilang lampu khusus sih enggak gitu ya. Cuman ada lampunya aja gitu yang kita pakai buat progress tanning itu gitu. Enggak sih, arwana kan kategori ikan besisik ya. Ikan besisik itu umumnya sukar kena penyakit lah gitu. Dan penyakit ikan besisik itu ya sama lah kayak ikan sisik umumnya gitu. Kembang sisik, jamur itu gitu. Dan itu sih asal cepat penanganan sih bisa diantisipasi gitu. Nah itu antisipasinya bagaimana Mas? Bagi yang udah kena nih? Misal udah lihat ke jalan nih jamur gitu ya, palingnya kasih heater aja sama garam gitu. Oh di airnya? Nggak sampai operasi gitu-gitu? Enggak, kalau operasi itu di arwana itu misal mata turun gitu, atau ya ada apa namanya siripnya kurang bagus atau apa gitu.
Kalau yang pernah udah saya lihat dan saya percaya sama orangnya itu ada di Sukempang. Di Sukempang itu umur arwana udah ada nyampe 40 tahun. Tapi kalau kita baca artikel National Geographic itu umur arwana itu ya up to 80 tahun gitu. Jadi umurnya sama kayak manusia lah gitu. Sama lah kayak manusia. Ada yang sampai umur 30 atau 35 masih tetap nambah tingginya, ada yang enggak ya sama juga kayak arwana gitu. Tapi ikan sih kalau di akuarium itu buat tumbuh gede banget sih susah gitu. Susah dan lama karena ruang geraknya juga kecil gitu kan. Kalau yang di Sukempang itu dia di kolam itu ikannya itu udah size 80 lah kayaknya. 80 sentian gitu. Itu di habitat aslinya di sana ya? Bukan di habitat asli, yang di kolam. Di kolam? Iya, di kolam. Ya di rawa ya, rawa, danau gitu. Ya kalau paling gampang share sih bikin aja asal ikan arwana gitu. Pasti Kalimantan, kalau nggak Danau Sentarum, ada Sungai Kapuas dan lain-lain gitu. Iya, kalau di Riau itu yang di Sungai Siak, Mahato, nama-nama sungai. Jadi kan arwana ini ikan ependik. Kalau yang kita tangkap dari alam itu nggak boleh diperjualbelikan gitu. Nah, yang udah kita perjualbelikan ini ikan yang sudah hasil dari budidaya petani-petani gitu. Ya simple lah, sama lah kayak ikan hias lain gitu ya. Ada power head, pompa gitu buat sirkulasi gitu, terus tambahin aerator gitu, gelembung gitu. Sebenarnya dia nggak juga pakai itu sih bertahan lumayan lama gitu. Kalau dibilang paling ideal sih ikan ini makan jangkrik, udang, kodok gitu, ideal semua kecoak gitu kan. Iya ideal semua, cuma nggak ada. Cuman kalau topnya pakan ini yang orang emang itu ya kelabang. Nah, gitu. Itu katanya ada pengaruhnya tuh. Ya kelabang lebih ibarat kelabang itu ya ada buat bisa mempercepat juga gitu kan. Dia punya potensi merah itu dia lebih bisa ngerangsang gitu. Cuman yang dibawa dibawa kelabang itu ya udang gitu. Biasanya kalau lagi progres tuh diusahakan arwananya udah mau makan udang gitu. Ya normal sih 2 kali sehari ya, pagi dan malam atau pagi dan sore gitu. Takarannya tergantung ukuran lah. Kalau kita bicara yang paling gampang itu kan jangkrik, karena jangkrik kan ukurannya mayoritas gitu kan. Kalau ikan 30 cm itu mungkin kita kasih ya 10 pagi, 10 malam gitu. Dan balik lagi 30 cm-nya dia sumo atau standar gitu. Kalau sumo ya di manusia ikan gemuk, manusianya orang gemuk gitu ya. Otomatis kan porsi makannya beda dong dengan saya gitu kan. Saya 1 piring, dia otomatis 2 piring gitu. Nah, iya. Kalau misal ikannya sumo dan emang mau diterusin buat jadi gede badan ikannya gitu kan, ya porsinya ditambahin gitu. Jadi balik lagi nih, stabilnya apa dulu? Dari segi penjualan, harga nggak naik, nggak turun banget. Oke, kalau dari segi penjualan sih dibilang nggak stabil. Kalau dari harga stabil. Penjualan kenapa nggak stabil? Alasannya apa? Iya, kalau alasan yang kayak kita sharing itu ya barang lagi ngeludak. Dibilang ngeludak sih enggak, emang lagi susah. Cuma daya beli itu lagi turun gitu. Karena lagi pada krisis keuangan kayak semua gitu kan. Nah, kalau yang kita biasa ekspor, nah itu jadi stop ekspor itu ya negara-negara yang kita masukin ikan itu lagi resesi besar-besaran di negara mereka gitu. Termasuk efek-efeknya perang terakhir kan yang Rusia itu udah secara tak langsung sih udah berasa gitu. Sebelum itu kejadian sih saya udah ada pernah kirim itu ke Rusia gitu kan. Sekali gitu. Terus perang, efeknya ke negara-negara yang ada musim dingin lah gitu kan, gas apa gitu. Ya mungkin Rusia sih ya. Kalau Asia sih paling Jepang gitu kan, Jepang, Cina gitu.
Kalau kita dari hitung sejarahnya kan ini ikan dari zaman purba yang masih bertahan hidup sampai sekarang gitu kan. Cara nandain kenapa bisa dibilang gitu? Karena para peneliti kan lihat sisiknya, dari sisiknya kan ini udah ikan lama gitu kan. Gitu. Yang kedua, dari semua ikan kan emang ada beberapa ikan kan yang sistem produksinya itu pejantan yang ngeramin dari mulut gitu kan. Nah, arwana termasuklah salah satunya gitu kan. Gitu. Nah, kalau dibalikin ke Feng Shui Cina ya ikan hoki kan. Jadi di orang Cina, ini setahu saya ya kalau kita sharing gitu ya, arwana ini naga bagi mereka gitu di kehidupan sini gitu kan. Naganya mereka lah gitu kan. Makanya kalau Cina itu atau orang-orang luar itu bilang dragon fish gitu, ikan naga gitu. Kita bicara domestik dulu ya. Jadi sebelum kita bisnis itu kita harus ada urus izin gitu. Kalau dulu kan kita ngurus izin di BKSDA, kalau sekarang sih di KKP gitu. Ya ibarat tinggal bikin badan usaha gitu. Terus kita siapin fasilitas yang memadai untuk nampung gitu kan, buat kita jualan gitu. Udah gitu doang. Soalnya ada proses karantina juga kan. Iya benar, karena kan ini kan dilindungi gitu, Iya. appendix kan dia gitu. Oke, tips yang pertama, melihara ikan arwana itu kita siapin tempatnya dulu. Akuarium yang ideal dan umum digunakan gitu, itu ukuran ya panjang 120, lebar 60, tinggi ya 50 atau 60. Power head, pompa aerator, ya gelembung udara, sama heater buat jaga-jaga. Heater itu ya pemanas gitu. Terus kemudian kita siapin air gitu. Air buat ikan arwana ini sebaiknya diendepin dulu. Kalau misal nggak ribet ngendepin atau apa ya beli air isi ulang aja gitu. Air aqua isi ulang ya, bukan air aqua yang emang brand aqua, bukan gitu, yang isi ulang gitu. Nah setelah itu barulah hunting ikannya gitu. Filtrasi. Kalau filtrasi di arwana sih karena dia ikan single tank ya, umumnya orang single tank. Kapas, bioring, jackmate itu udah nggak terlalu ribet lah gitu. Dan dari segi perawatan juga nggak terlalu ribet gitu. Ibarat 1 kali seminggu ya buang air setengah atau 1/4 juga udah aman. Yang penting sih buat menjaga ikan sehat juga ya ikannya tiap minggu ganti air lah gitu, sedikit gitu. Setengah. Ya bisa setengah, bisa 1/4 gitu. Ya kalau saya sih karena ikan arwana ini urusannya hobi, jadi harapan ke depan saya Indonesia gaji UMR pada naik semua gitu. Ya kalau orang udah tinggi gajinya, kebutuhan dasar terpenuhi, pasti hobinya jalan gitu kan. Nggak mungkin dari berapa juta orang nggak ada yang lari ke arwana gitu kan, yang hobi ikan gitu. Ya itu aja sih harapannya, perekonomian stabil lagi gitu. Otomatis koleksi saya bisa bertambah atau enggak ya tergantung penjualan gitu. Makanya doa saya baik gitu. Yang kerja, yang proyek, tendernya makin banyak gitu kan, gaji makin tinggi, otomatis mereka belanja ke saya. Nah dari mereka belanja di situ saya dapat profit gitu. Gitu. Ya bisa ngubungi saya, nomor kalau di WhatsApp ya 0822 1050 1030 gitu. Atau di Maps Amerta Aquatic. Yang paling gampang ya IG ya. IG-nya Amerta Aquatic.